Perhatikan gambar berikut. Sebuah rantai terbentuk dari 5 sambungan kawat melingkar yang masing-masing memiliki massa 0,1 kg. Rantai tersebut ditarik dengan gaya konstan tertentu sehingga bergerak vertikal ke atas dengan percepatan alfa sama dengan 2,5 meter per second kuadrat. Jika percepatan gravitasi yang bekerja adalah 9,8, maka besar gaya kontak yang dialami sambungan X adalah titik-titik Newton, di mana X adalah nomor ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi. Nah, jadi X-nya adalah nomor ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi berikut. Nah, jadi ini di bawah ada surah Al-Kahfi ya. Nah, surah ini itu ayat berapa? Nah, di sini digambar ada rantai ya. Nomornya 13, 14, 15, 16. Jadi surah Al-Kahfi ini pasti di antara ini. Nah, jadi fa'izi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah ya, dan seterusnya. Ini adalah Al-Kahfi surah ke, ayo ada yang tahu? Ya, surah ke-16 ya. Jadi X-nya ini sama dengan 16. Jadi yang ditanyakan adalah gaya normal pada rantai yang ke-16. Nah, ini sebenarnya kasusnya identik seperti kasus gini ya. Ditarik dengan gaya F gitu ya. Ditarik dengan gaya F. Tapi yang ditanyakan kalau misalnya balok seperti ini nanti gaya tegangan tali. Nah, kalau ini gaya normal gitu kan. Jadi gaya normal ini yang ditanyakan. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat 5 sambungan kawat ya. Jadi berbentuk rantai. Jadi kalau 5 sambungan kawat ya, yang atas ini 1, kemudian 2, 3, 4 dan 5. Jadi yang ditanyakan ini adalah kawat yang ke-16, yang nomor 16 ya, atau kawat yang ke-5. Nah, jadi kita cukup tinjau langsung rantai yang paling bawah. Jadi pada rantai yang paling bawah ya, itu nanti akan ada tentu gaya berat ke bawah ya. Gitu ya. Nah, kemudian ada gaya normal ke atas. Nah, sistem ini bergerak ke atas tadi, bergerak ke atas dengan percepatan 2,5. Maka untuk mencari N langsung aja tinjau sigma F M kali A gitu. Ya, jadi di sini nggak sulit ya. Yang sulit itu kalau kita nggak tahu X-nya berapa gitu ya. Jadi nggak tahu rantai mana yang harus kita tinjau. Nah, kalau ini nggak tahu, maka kita nggak akan bisa mencarinya. Tapi kalau udah tahu X-nya berapa, kita langsung tinjau benda tersebut ya. Jadi sigma F-nya karena bergerak ke atas berarti N kurang mg ya, sama dengan M kali A ya. N-nya yang ditanya sama dengan M dalam kurung A tambahin G. M-nya adalah massa satu buah rantai ya. Seandainya yang ditanya misalnya pada sistem di nomor 14 misalnya, berarti ada 3 buah rantai di bawah. Kalau 3 buah rantai masanya 3 gitu. Nah, ini karena ditanya di nomor 16 berarti masanya cuma 1 saja. Satu buah rantai tadi ya, itu 0,1, jadi langsung 0,1 gitu ya. A tambah G nya 2,5 ditambahin 9,8. Nah, ini tinggal dikalikan saja, maka hasilnya akan kita peroleh 1,23 Newton ya, sekitar segitu ya. Oke, soal selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surah Yasin ya. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal layli sabiqun nahar ya. Wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Hal yang mirip juga terjadi jika sebuah mobil awalnya bergerak ke timur kemudian berbelok ke arah utara seperti pada gambar. Akan ada gaya yang menahan mobil tersebut agar tetap dalam lintasannya. Mobil tersebut bergerak sepanjang lintasan seperempat lingkaran dengan kecepatan konstan dan panjang ABC itu 235 meter. Serta mobil menyelesaikannya dalam 36 detik. Maka percepatan mobil di titik B adalah titik-titik dan ayat di atas terdapat dalam surah apa? Nah, yang awalnya kita lihat dulu ya. Surah ini ya tentu surah Yasin ya. Lasyamsu yanbaghi laha ini kan. Tapi ayat keberapa?
Nah, ini udah tentu ayat 40 ya. Jadi di sini adalah Yasin ayat ke 40. Jadi kalau kita tahu ayat ini ayat berapa, kita nggak perlu menyelesaikan fisikanya karena cuma ada satu pilihan yang ayat 40. Udah selesai. Ya, jadi tidak perlu repot-repot untuk mencari. Gitu kan ya. Tapi kalau teman-teman mau cari ya, cari aja nih di titik B. Dia akan punya percepatan menuju ke pusat ya, karena ini bergerak melingkar. Ini adalah percepatan sentripetal. Nah, karena berbentuk miring seperti ini, maka kita harus uraikan nanti. Jadi uraikannya itu ada yang ke sumbu Y, AY, ada yang ke sumbu X, AX. Nah, kalau kita perhatikan AX-nya itu negatif. Ya kan? AX-nya negatif, AY-nya positif karena ke atas ya. Jadi harusnya negatif ya. Oh, tapi sepertinya gini. Percepatan dia ya, ini harusnya percepatannya menuju ke pusat ya. Atau kalau seandainya ini harusnya ini jawabannya gini ya. Minus AX gitu ya, karena AX ke sumbu Y, ke sumbu min X ya. Kemudian plus AY harusnya ya. Percepatannya harusnya begitu. Ya, tapi di sini kalau jawabannya ayat 40, jawaban B itu plus, malah plus AX ya. Min AY ya. Kalau kita anggap dia percepatannya misalnya percepatan sentrifugal, berarti ke keluar lingkaran. Nah, kalau percepatannya sentrifugal, maka uraiannya ke kanan dan ke bawah. Gitu ya. Oh ya, ini berarti dianggap mungkin percepatannya itu yang sentrifugal ya, bukan yang sentripetal. Jadi sentripetal itu arahnya harusnya seperti ini. Kalau sentrifugal itu arahnya ke kanan AX, kemudian ke bawah AY. Nah, jadi ini berarti sentrifugal yang dicari. Oke, itu teman-teman kalau mau cari langsung aja ya. Sentripetal atau sentrifugal kan rumusnya sama ya, V kuadrat per R, ya kan? V kuadrat per R, V-nya belum diketahui ya. R-nya juga belum diketahui. Tapi dia bisa menempuh lintasan ABC dalam waktu 36 detik. Nah, dari situ kita bisa gunakan omega kuadrat kali R aja. Ya. Nah, jadi ini masih bisa kita cari ini ya. Jadi masih bisa kita cari kalau teman-teman mau cari ya. Tapi nanti misalnya R-nya bisa dicari juga dari ini. Ya, ini jari-jari kan ya. Jari-jari. Kemudian panjang panjang busurnya 235. Nah, ini adalah S. Tetanya diketahui kan ya. Nah, tetanya 35 kalau sependek ini. Tapi kalau dari A ke C sudutnya 90. Kita bisa gunakan S teta kali R. Jadi di sini tetanya ini harus dalam radian ya. Nah, jadi kalau kita cari panjang nih, lumayan panjang. S-nya dulu, tetanya 90 derajat dalam radian. 2pi pi radian itu pi radian itu setara dengan 2pi setara dengan 360 derajat. Maka 90 derajat itu berapa radian gitu kan. Cari dulu, masukkan kemari, dapat R-nya nanti. Setelah dapat R baru bisa didapatkan AS ya. Itu kalau mau cari, tapi di sini nggak perlu cari karena kita udah tahu yang ayat di sini udah pasti Yasin 40, maka jawabannya nggak mungkin yang lain gitu ya. Yang B berarti. Nah, sama seperti nomor 8 ya. Kalau kita nggak tahu ayat ini itu surah apa dan ayat berapa, maka kita nggak bisa. Nah, di sini udah pasti Al-Kahfi ya. Tapi ayat berapa? Tapi untuk soal ini walaqad sarafna fiha ini adalah ayat ke-54. Nah, ayat 54 itu ada dua pilihannya ya. Jadi nomor 54 ya. Jadi 54 ini ada dua pilihannya antara A sama D. Tapi karena ada dua, maka kita tetap harus cari fisikanya nih. Dalam dunia sains hal tersebut bisa dengan mudah kita pelajari dalam bandul sederhana. Nah, ini tentang bandul harmonis ya. Seorang pembuat jam menyarankan bahwa satuan panjang internasional dapat didefinisikan sebagai panjang bandul sederhana yang memiliki periode tepat 1 sekund. Maka seharusnya panjang bandul tersebut berapa? Jadi kita tahu rumus periode bandul itu, kalau ada bandul yang berayun ya, periodenya adalah 2pi akar L per G. Nah, periodenya 1 detik. Nah, di sini 2pi gitu ya, akar L per
Gravitasi, anggap gravitasi misalnya 9,8 ya, atau 10. Nah, kita bisa anggap 2 kali. Nah, ini karena kita mau carinya L ya, panjang yang mau kita cari, jadi kita kuadratkan. Berarti 4 pi kuadrat ya kali L per 9,8. Nah, pi kuadrat itu nilainya hampir mendekati 9,8 ya, 3,14 dikuadratkan ya. Jadi kita bisa coret aja sekitar, ini karena kita sekitar aja ambilnya. Jadi sini sekitar 1/4 sama dengan L. Jadi L ini tidak akan mungkin angkanya 1. Jadi paling mendekati itu adalah yang D jawabannya. Gitu ya. Nomor 9 juga sama, ada ayat gitu ya. Yang ditanyakan ini surah apa, ayat berapa. Ini surahnya surat Al-Hajj ya. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ya. Ini adalah surah ke 65 ya. Nah, ayat 65 itu cuman ada di pilihan jawaban B, jadi nggak perlu cari lagi fisikanya. Jadi ini sangat menguntungkan ya buat adik-adik yang memang penghafal Al-Quran. Maka beberapa soal tuh bisa langsung dijawab ya, bahkan tanpa mencari fisikanya. Jadi tahu ayatnya aja udah cukup gitu ya. Nah, kalau kita cari fisikanya, ini asumsi bahwa bumi bulat, radiusnya sekian, rapat massa bumi, anggap percepatan yang mempertegas. Yang ditanyakan apa ini? Firman Allah tersebut terdapat dalam surah ayat yang mempertegas adanya hukum gravitasi dalam semesta. Dengan asumsi bumi bulat sempurna dan memiliki radius sekian, maka rapat massa bumi, yang ditanyakan rho ya. Ini gampang juga yang ditanyanya. Rho sama dengan massa per volume ya. Massanya adalah rapat massa dari bumi. Oh ya, ini susah juga kalau teman-teman nggak tahu berapa massa bumi. Ya, kalau nggak tahu massa bumi, ini nggak tahu juga, nggak bisa cari juga ya. Jadi di sini massa bumi nggak diketahui, kita harus tahu massa bumi. Ya, kalau volumenya gampang ya, volumenya tinggal volume bola ya, karena bumi dianggap bulat sempurna, berarti 4/3 pi r pangkat 3. Radiusnya udah ada ya. Ya. Oh, di sini nggak bisa juga pakai ini teman-teman. Nah, kalau nggak tahu massa bumi, kita bisa pakai rumus gravitasi aja. Gravitasi bumi itu kan G besar M per R kuadrat. Nah, dari rumus rho M per V, teman-teman bisa ganti M itu menjadi rho kali V. Gitu ya. Jadi ganti, karena diketahui G-nya. Ganti rumusnya menjadi G rho kali in V gitu ya, per R kuadrat. Ganti lagi rumusnya menjadi G rho kali in 4/3 pi R pangkat 3 dibagi R pangkat 2. Nah, jadi R-nya dicoret aja, sisa 1 ya. Jadi tinggal rumusnya G rho 4/3 pi G rho kali R. Nah, ini kan G-nya ada 4/3 pi kali G besar, ini tetapan ya. G-nya itu tetapan umum gravitasi 6,67 ya, kali 10 pangkat min 11 ya. Rho-nya bisa dapat dengan jari-jari. Nah, ini tinggal diselesaikan aja. Kalau kita lihat tadi ayatnya ayat 65, maka harusnya dapat rho-nya itu 5,48. Nah, ini tinggal teman-teman tes saja ya. Jadi dapat nggak rho-nya segini. Nah, jadi kita tidak harus menggunakan rumus rho M per V. Kalau nggak tahu massanya, kita bisa modifikasi dari rumus gravitasi untuk mencari massa jenis. Gitu ya. Coba dites ya, hitung-hitungannya. Selanjutnya nomor 10, sebuah papan bermassa M ditarik oleh gaya F sejajar bidang pada sebuah bidang miring dengan yang membentuk sudut theta terhadap horizontal. Gaya yang diberikan berubah sesuai dengan grafik di bawah ini. Berdasarkan data tersebut, maka sudut kemiringan theta adalah, nah ini nggak ada ayat-ayatnya, jadi murni fisika saja ya. Jadi ada benda M ditarik gaya F, di sini diketahui gaya tarik dan hubungan antara gaya tarik dan koefisien gesek statis ya. Gaya yang diberikan berubah sesuai dengan grafik ini. Berdasarkan data tersebut, maka sudut kemiringan theta. Jadi kita punya benda di bidang miring, kita gambarkan dulu ya di sini ya. Ditarik oleh gaya F sejajar bidang miring.
Ya, jadi sudut tetanya nggak tahu nih. Ya, ketika ditarik oleh gaya F sejajar bidang miring yang membentuk sudut theta terhadap horizontal, gaya yang berikan berubah sesuai dengan grafik ini. Berdasarkan tersebut, maka sudut kemiringan theta. Nah, gayanya kemungkinan besar ini ke atas, ya, karena pada saat gayanya 2 Newton, ya, di sini koefisien gesek statisnya masih 0, artinya belum bekerja gaya gesek statis. Berarti dalam soal ini mg sin theta yang berarah ke bawah bidang miring ini dinetralkan oleh 2 Newton. Gitu ya. Jadi belum ada gaya gesek pada gaya 2 Newton. Itu artinya gaya 2 Newton ini belum melawan gaya gesek. Dia masih melawan komponen berat dari gaya berat. Ya, jadi mg sin theta ini akan bernilai 2 Newton untuk kondisi titik di sini nih, titik pertama nih, titik pertama. Jadi kita bisa katakan mg sin theta sama dengan 2 Newton. Ya, ini gambar dari titik yang pertama, ya, dari titik yang ini. Sekarang kita bisa lihat titik yang selanjutnya. Nah, di titik selanjutnya itu gayanya sudah 5 Newton. Maka gambarnya jadi begini. Ya, F-nya sama dengan 5 Newton. Maka ke bawahnya di sini akan ada tetap mg sin theta, tapi akan ada gaya gesek. Gaya gesek kita tahu mu kali n, di mana gaya normalnya itu adalah mg cos theta. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa katakan pada kondisi 2 ini mg sin theta ditambah mu mg. Nah, di sini sebentar. Oke, mu-nya ada ya dalam grafik ya, 0,5. Mu mg cos theta akan sama dengan 5 Newton. Gitu ya. Nah, mg sin theta kita bisa ganti dengan angka 2 gitu. Ya, jadi di sini bisa kita ganti langsung 2 mg sin theta-nya ditambahin mu-nya pada angka 5 Newton itu 0,5. Gitu ya. Nah, mg-nya bisa kita ambil dari sini. Mg sama dengan 2 per sin theta. Ganti lagi mg-nya menjadi 2 per sin theta dikali cos theta di sini sama dengan 5. Ingat, kita cuma mau cari theta ya. Nah, berarti di sini kita bisa katakan 2 ditambah 0,5 kali 2 itu 1 dikali cos per sin itu sepertan ya, sama dengan 5. Maka kita bisa tuliskan ke bawah saja ya. Jadi 1 per tan theta sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi 1 per tan theta sama dengan 3, atau tan theta sama dengan 1/3. Nah, kalau tan theta sama dengan 1/3, maka tetanya berapa? Nah, dengan menggunakan kalkulator, kita tekan di kalkulator tan pangkat min 1 1/3, kita akan dapat angkanya sekitar 18,43 derajat. Ya, jadi jawabannya yang B.